5 sineas berbakat Indonesia berkolaborasi dalam film omnibus berjudul Isyarat. Berisi 5 cerita seputar kehidupan orang dengan kemampuan istimewa. Indigo. Gue sih indigo tuh adalah satu kelebihan ya sebenarnya yang nggak semua orang punya. Itu kan sense terhadap sesuatu yang tidak semua orang bisa membaca itu. Dalam film ini, sutradara ternama Monty Tiwa menghadirkan Lost and Found. Ia mencoba menjelaskan arti indigo yang dikemas dalam konsep komedi. Masyarakat Ngapain sih lo ada di sini? Dari awal gue juga nggak pernah tahu kenapa lo harus ada yang ini. Aku ada di sini untuk menunjukkan ke kamu. Sementara sebuah cerita romantis tercipta dari tangan dingin Reza Rahardian. Menceritakan tentang seorang gadis yang bisa membaca karakter seseorang lewat wajah atau foto. Korban pencuriannya diundang datang untuk melihat barang-barang yang dicuri. Sementara sutradara yang pernah meraih penghargaan di Amerika Serikat, Adiatmika, menyuguhkan Flora sebagai bagian dari film Isyarat. Dan tak ketinggalan, Asmirandah dan Doni Alamsyah yang turut menyumbang cerita berjudul Teman Bayangan dan Tanda Bahaya. Tanggung jawab kamu sekarang bertambah karena keadaannya kemampuan lain. Jadi Selain cerita yang tak biasa, film Isyarat juga menyuguhkan penampilan sederet aktor berbakat Indonesia. Sebut saja Jonas Rivano, Abimana, Adinia Wirasti, Dion Wiyoko, dan Revalina Stemat. Lima cerita digabung menjadi satu film dan semuanya akan terjawab di film Isyarat. Dan di studio kami telah hadir produser dan juga para pemain dari film Isyarat. Selamat pagi semua. pagi. Loh, ini ngomong selamat pagi tapi juga anak Anissa pagi sih. Kayaknya pernah lihat ya, lihat di mana ya? Iya, kayaknya. Coba kita lihat sekarang lalu lintas, oh salah bukan ya? Oh bukan lalu lintas, kamu sekarang di sini hadir sebagai pemain, salah satu pemain dari film Isyarat. Betul. Oke, selamat pagi Mas Mika, Mbak Rina Damayanti, Mbak Poppy Sofia, dan juga Anissa Pagi. Ya. Gimana nih film terbarunya? Aduh kok kayaknya lihat-lihat trailernya, terus dengar sutradaranya, ada jadi pemain juga, kok kayaknya menarik sekali. Bisa ceritain sedikit nggak mungkin dari Mas Mika? Oke, jadi film Isyarat itu bercerita tentang 5 anak muda. Mereka mempunyai kekuatan, punya kelebihan gitu. Dan bagaimana cerita ini menarik karena ada karakter studies tentang bagaimana mereka menghadapi perbedaan yang mereka miliki dan itu mereka bisa overcome their problem. Pemain utama ada 5. Ada Asmirandah, ada Abimana, ada Revalina, dan ada Dion Wiyoko juga. Ya, sama Bersih Nasution. Itu mereka mempunyai kekuatan kelebihan yang akan menarik banget ya kalau ditonton. Mereka punya kelebihan apa, jadi nonton aja. Oke, ini idenya siapa sih sebenarnya kok mengangkat tentang ada kelebihan dari seorang manusia menjadi sebuah film? Ini siapa idenya? Emang film ini dimulai dari proses kolaborasi yang panjang ya. Jadi memang kita dari awal program ini kan program perkembangan dari program workshop LA Indie Movie. Dan saya sendiri adalah alumni LA Indie Movie tahun 2009. Lalu saya dikontak oleh lingkar alumni Indie Movie untuk, Mika mau nggak untuk bikin filmnya? Lalu kita berkolaborasi, kita bikin cerita apa nih gitu. Lalu kita merasa bahwa film ini tema ini jarang diangkat ke publik. Dan kalau bagi saya sendiri sebagai saudara itu sangat menantang ya. Karena bagaimana kita menunjukkan kelebihan seseorang tapi tanpa berbau-bau klinik atau berbau-bau apa yang lebih-lebihkan gitu. Jadi gimana caranya orang ini punya kelebihan tapi kita menyajikannya secara elegan. Terus tantangannya bisa bekerja sama dengan 4 sutradara lainnya menjadi sebuah film. Wow, tantangannya banyak banget ya kayaknya ya. Tantangan saya mungkin paling besar gini. Ini tentang orang yang memiliki kelebihan, tapi bagaimana kita menyajikannya, kayak tadi saya bilang, menyajikan dengan cara yang elegan. Nah, kayak saudara-saudara ini mempunyai interpretasi yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan saya di film saya Flora, si karakter Flora ini dia mempunyai kelebihan, dia bisa melihat dimensi lain. Nah, tapi gimana cara bikinnya nggak norak? Gimana cara nggak berbau klinik gitu kan? Nah, kayak gitu-gitu itu menjadi tantangan bagi para saudaranya untuk menyajikan hasil filmnya untuk menjadi film yang menarik dan bermutu bagi masyarakat Indonesia. Itu tadi kalau dari sudut pandang sutradara, kok dari ibu produsernya sendiri gimana sih rasanya memproduseri film ini? Kenapa juga tertarik pada awalnya, Marina? Ya, yang jelas kenapa tertarik karena ini kan belum pernah diangkat ya tema-tema tentang ini. Kemudian juga kita menggabungkan 5 sutradara, 5 cerita
ini juga sesuatu yang menantang juga, di mana masing-masing dengan kesibukan yang luar biasa, kayak 5 saudara Reza, kemudian ada Asmiranda, ada Monty Tiwa, kemudian Mika sendiri dan Doni Alamsyah. Itu benar-benar suatu tantangan dengan kesibukan masing-masing. Kita punya timeline yang padat juga. Kemudian juga kita menentukan bahwa 5 cerita ini 5 genre. Jadi ada komedi, ada drama, kemudian ada thriller, kemudian juga ada action. Nah ini benar-benar bagaimana kita mengemas 5 ini, 5 genre tapi dalam satu kemasan cerita. Nah itu. Jadi kalau bisa menarik. dibilang Isyarat ini genre secara keseluruhannya Iya. apa? Gado-gado. Campur. Campur ya. Kalau Poppy sendiri berperan sebagai apa di sana? Aku berperan di salah satu filmnya, namanya judulnya Isyarat. Aku berperan sebagai Oki dan karakter aku seperti biasa, bukan seperti biasa. Kayak nggak jauh-jauh dari aku, cuma mungkin ini lebih tomboy. Terus dia tuh orangnya ekspresif banget. Tapi lucunya misalkan kalau memang dia panik, dia tuh suka gerasak-gerusuk dan melakukan hal yang bodoh. Tapi Seperti apa tuh? misalkan kayak gini, tiba-tiba uangnya hilang atau apa, terus dia tiba-tiba yang kayak heboh nyari satu kelas atau apa. Iyalah, soalnya karena uangnya hilang ya, kalau pacarnya hilang biasa aja kali. Oh, lebih mending kamu kehilangan pacar daripada kehilangan uang ya, kayak seperti itu ya. Ya, pokoknya dia lebih gerasak gerusuk sih, tapi selebihnya dia tuh sangat ekspresif banget gitu dan galak. Oke, jadi tuh gak jauh-jauh dari Poppy ya galaknya ya. Kalau galak tipis. Kalau Poppy kan galak. Kalau Anissa setahu saya itu penuh kelembutan, penuh apa ya, keceriaan. Kalau di sini kamu berperan seperti itu nggak? Nah, kalau di sini saya berperan sebagai Liv. Nah, Liv ini wanita karir biasa, tapi dia itu perfeksionis. Jadi dia selalu tahu apa yang dia mau dan biasanya dia dapetin. Jadi agak sedikit lebih agresif daripada saya aslinya. Oke, kamu beradu peran sama siapa sih di sana? Sama Abimana. Sama Abimana? Iya. Aduh, itu sepertinya dambaan banyak wanita ya. Termasuk juga rekan kita Marisa tadi bilang, aduh Anissa tuh sangat beruntung. Saya kepengen banget tuh bisa dapat satu frame tuh sama Abimana. Tapi ada kenangan yang menarik gak sih selama proses syuting, Nes? Kenangan yang menarik ya banyak juga, apalagi kalau misalnya kita bilang kalau apa ya, misalnya adegan yang paling menarik nih ya menurut saya, karena kan saya di sana berperan sebagai perempuan biasa. Tapi kan kalau kita ingin bikin film itu jangan sampai gimana caranya penonton itu percaya gitu kan, walaupun se-unusual apapun story-nya, jalan ceritanya. Sedangkan kita mengangkat fenomena indigo yang ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang begitu lah ya. Kita akhirnya saya berperan sebagai perempuan biasa, tapi kemudian mengalami suatu kejadian di mana saya harus ada di persimpangan jalan antara dua dunia. Nah itu yang mungkin menarik, saya harus menggali emosinya bagaimana caranya nih kalau misalnya orang biasa tahu-tahu ada di suatu keadaan di antara persimpangan dua dunia gitu kan. Kayak aduh gitu. Menariknya situ. Mbak Rina ataupun juga mungkin Mika, sebenarnya apa sih moral atau message-nya yang ingin disampaikan kepada para penonton kita nanti nih? Mungkin saya sebagai pembuat filmnya mewakili teman-teman dari saudara lain bahwa ada satu aja, setiap manusia itu mempunyai masalah. But the thing is how we overcome our problem. Bagaimana kita menghadapi masalah yang kita punya. Dan di film ini karakter yang ditunjukkan di film Isyarat, mereka menghadapi masalah mereka menghadapinya dengan berani. Dan akhirnya mereka bisa membuat perubahan. Itu yang paling penting bagi film ini. Mungkin Mbak Rina ingin menambahkan? Ya, jadi ada 2 hal yang penting dari film Isyarat ini. Satu tentang moral story-nya, satu tentang bahwa kita mau nunjukin ke masyarakat bahwa ini adalah ada filmmaker baru. Karena kita film ini didukung oleh filmmaker baru dan menggabungkan antara yang profesional dengan yang hasil dari workshop. Jadi film ini kita ingin tunjukkan bahwa teman-teman dari workshop indie movie ini bisa menghasilkan film layar lebar untuk masyarakat. Jadi ini yang kita pengen tunjukkan ke masyarakat, ini adalah hasil dari anak-anak workshop dari proses belajar bersama itu. Jadi tanggal berapa kita nih baru bisa nontonnya? Tanggal 12, 13. Wah, udah ada di tangannya 12, 13. Jangan lupa 12 Desember tahun 2013 ya. Oke, dan sekarang tadi kita sudah memberikan kuis ya Adrian sebelumnya untuk 5 orang pemenang di Twitter. Dan sekarang waktunya kita mengumumkan pemenang kuis Isyarat di akun Twitter @ims_net. Pertanyaannya adalah, apa tema film Isyarat? Dan jawabannya adalah, apa Adrian? Indigo. Ya, kemampuan khusus atau indigo. Dan ada 5 pemenang, hadiahnya ini. Mbak Rina mohon maaf boleh pinjam satu contoh goodie bag-nya? Wah, asik banget nih. Akan mendapatkan hadiah.
Sebentar, sebelum dimulai saya intip. Luar biasa. Jangan gasok biar Ada handphone terbaru, ada remote TV, ada tangan kopi juga. Oke, selamat pemenangnya adalah Istiana. @momopururu. Yang kedua adalah Siska Wiryawan @siskacook. Yang ketiga Francisca Gultom @winnie moranta. Tina S. Bahtiar @sahratina dan juga Kristi Noviala @kristi_sianipar. Selamat dan pihak net akan segera menghubungi Anda. Iya, kita ucapkan terima kasih dulu sekali lagi ya buat Mbak Rina, Mika, Poppy dan juga Anissa yang telah hadir dan juga berbagi ini. Kita mudah-mudahan diundang dong nanti tanggal 12 ini ya. Iya. Boleh? Boleh, Nonton sukses iya, ya. iya, pasti dong. Pasti. Sama-sama kan kita nih, sudah janji kan kemarin kita di sosial media. Oke, baiklah. Ini juga ada tidak kalah menarik, Bruno Mars ini juga akan menggelar konser di Jakarta. Namun informasi selengkapnya jangan kemana-mana, sesaat lagi di Indonesia Morning Show. You wanna